the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Komang Sania Mayuningsi dengan NIM 0504 12824 29031 dari kelas A, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pada susu segar, susu rekombinasi, dan susu padatan. Kalian tahu nggak sih, ternyata susu itu ada beberapa jenis loh, seperti susu segar, susu rekombinasi, dan juga ada yang disebut padatan susu. Yuk kita bahas dengan cara yang simpel. Nah, yang pertama yaitu ada susu segar. Pada susu segar ini, saya memilih produk dari Greenfields. Susu segar adalah susu yang langsung berasal dari hewan perah seperti sapi atau kambing. Susu ini biasanya hanya dipasteurisasi supaya aman diminum. Kelebihannya, kandungan gizinya masih lengkap, rasanya lebih alami, dan teksturnya juga lebih kental. Tapi, susu segar ini gampang basi kalau tidak disimpan dengan baik. Ini adalah komposisi pada susu segar, yang memiliki komposisi seperti air, lemak, karbohidrat, protein, gula, laktosa, mineral seperti kalsium dan fosfor, dan vitamin. Dan adapun pengolahan susu segar, yaitu susu segar biasanya hanya mengalami dua proses, yaitu pendinginan dan pasteurisasi. Pada pendinginan itu adalah untuk memperlambat pertumbuhan bakteri, dan pada pasteurisasi itu adalah untuk pemanasan ringan untuk membunuh bakteri berbahaya. Dan tujuannya itu adalah untuk menjaga kualitas tanpa merusak kandungan gizinya. Yang kedua yaitu susu rekombinasi. Di sini saya menggunakan produk dari Indomilk. Apa sih susu rekombinasi itu? Jadi, susu rekombinasi itu adalah susu yang dibuat dengan cara mencampurkan kembali bahan-bahan susu seperti susu bubuk, lemak susu, dan air hingga menyerupai susu segar. Jadi, susu ini tidak langsung dari pemerahan, tetapi melalui proses formulasi ulang di industri. Ini adalah komposisi pada susu rekombinasi, yaitu yang pertama adalah air sebagai pelarut utama untuk mengembalikan bentuk cair. Kemudian ada susu bubuk, skim atau full cream, menyumbang protein, kasein, dan whey, dan laktosa. Lemak susu atau lemak nabati juga digunakan untuk menggantikan lemak alami susu segar. Kemudian ada gula tambahan. Kadang gula ini ditambahkan untuk meningkatkan rasa. Dan ada vitamin serta mineral seperti kalsium, vitamin A, dan D untuk meningkatkan gizi. Ciri-ciri susu rekombinasi itu biasanya lebih tahan lama dibandingkan susu segar karena banyak dijual dalam kemasan UHT atau kaleng. Rasa dan tekstur sedikit memang berbeda dari susu segar. Komposisi bisa bervariasi tergantung dari formulasinya. Yang ketiga yaitu ada padatan susu. Padatan susu di sini saya menggunakan merek dari Susu Denkau Bubuk. Nah, jadi apa sih padatan susu itu? Padatan susu itu adalah semua komponen dalam susu selain air. Artinya, jika air dihilangkan, maka yang tersisa itulah yang disebut padatan susu. Padatan ini sangat penting karena menjadi penentu utama nilai gizi dan kualitas susu. Kemudian yang ada kandungan pada padatan susu ini yaitu yang pertama adalah protein, lemak susu, laktosa, mineral seperti kalsium. Ini adalah komposisi dan kandungan padatan susu. Yang pertama yaitu ada protein, kasein, dan whey, berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Kemudian ada lemak susu atau milk fat sebagai sumber energi dan memberi rasa gurih serta tekstur yang creamy. Kemudian juga ada laktosa atau gula susu sebagai sumber energi utama dalam susu. Kemudian ada mineral atau abu susu seperti kalsium, fosfor, magnesium yang penting untuk tulang. Ada juga loh peran dari padatan susu ini. Padatan susu ini memiliki fungsi penting, yaitu untuk menentukan kualitas dan nilai gizi susu, mempengaruhi rasa, kekentalan, dan warna, dan menjadi bahan utama dalam produk olahan susu. Semakin tinggi padatan susu, maka rasanya lebih kaya dan creamy, tekstur lebih kental, nilai gizi lebih tinggi. Jadi, susu segar memiliki kandungan alami yang lengkap dan minim proses. Susu rekombinasi dibuat dari bahan susu yang disusun kembali sehingga lebih praktis dan tahan lama. Sedangkan padatan susu merupakan komponen utama yang menentukan kualitas dan nilai gizi susu. Dengan memahami perbedaannya, kita bisa lebih bijak dalam memilih jenis susu sesuai kebutuhan. Jadi, sekarang sudah tahu ya, ternyata susu itu nggak cuma satu jenis. Mulai dari susu segar, rekombinasi, sampai padatan susu. Semuanya punya peran masing-masing, tinggal kita pilih sesuai kebutuhan. Cherry blossoms blooming in the mountain